Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Menode dengan nomor induk mahasiswa 2022-73-048. Hari ini saya akan membuat tugas nilai UTS saya dari mata kuliah estimasi biaya yang membahas metode preliminary estimate dan metode detailed estimate serta faktor risiko yang mempengaruhi biaya proyek. Untuk materi pertama, preliminary estimate atau estimasi awal kekasaran. Estimasi awal kekasaran adalah perkiraan biaya proyek yang dilakukan pada tahap awal atau konseptual proyek ketika informasi dan detail desain masih sangat terbatas. Tujuan utama metode ini adalah untuk memberikan gambaran kasar mengenai skala finansial proyek. Nah, untuk metode preliminary estimate ini biasanya dilakukan untuk mengetahui awal daripada rencana atau rancangan awal proyek. Jadi hitungannya masih kasar untuk awalan seperti itu. Untuk tujuannya menentukan kelayakan proyek. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan apakah proyek dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga, menentukan alokasi anggaran awal dan persiapan dana. Dan yang keempat adalah sebagai tolak ukur awal untuk proyek. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk metode awal kekasaran ini, itu untuk kita menghitung awalan daripada suatu nilai proyek. Jadi untuk sebuah proyek kita bisa hitung, oh proyeknya segini, terus buatnya nanti itu kira-kira yang dibutuhkan apa-apa dan apa, di luar daripada hitungan perinci. Jadi untuk hitungan awalan saja. Tingkat akurasi daripada metode ini yaitu rendah, biasanya berkisaran kurang lebih 15% hingga kurang lebih 25%. Nah, dari tingkat akurasinya saja sudah bisa kita lihat bahwa eh, perhitungan ini tidak memerlukan spesifikasi yang cukup untuk mengetahui kelanjutan atau kelayakan proyek. Jadi untuk hanya awalan, tetapi tidak untuk melanjutkan kelayakan proyek seperti itu. Dasar perhitungan yaitu dasar historis proyek sejenis. Nah, bisa menghitung seperti pengalaman-pengalaman seseorang ketika seorang kontraktor menghitung sebuah proyek, dia bisa mengetahui di situ bahwa oh, proyek ini sama seperti proyek kemarin, ukurannya juga tidak terlalu terlalu berbeda jauh, jadi bisa diperkirakan berapa kira-kira uang atau anggaran yang diperlukan untuk biaya tersebut. Contohnya seperti itu. Untuk estimasi parametrik, yaitu menggunakan hubungan statistik antara faktor-faktor perilaku dan variabel terkait aktivitas proyek, misalnya biaya total berdasarkan luas bangunan yang direncanakan. Nah, selanjutnya juga memakai dasar perhitungan yaitu informasi umum berdasarkan gagasan proyek, kapasitas produk, atau fungsi yang direncanakan. Nah, untuk waktu pembuatan dengan metode ini yaitu cepat karena tidak memerlukan detail yang rumit. Nah, itu seperti yang saya bilang, cuma memerlukan pengalaman, terus informasi umum, terus histori proyek sejenis. Nah, kayak begitu. Untuk kapan digunakan, yaitu untuk tahap studi kelayakan, pengajuan anggaran awal, atau ketika keputusan strategis proyek harus segera dibuat dengan informasi yang terbatas. Nah, untuk jenis perhitungan dengan metode ini, biasa digunakan itu hanya untuk awal. Terus untuk hanya menilai studi kelayakan. Nah, untuk melihat kira-kira oh bangunan segini nih, oh bangunan segini nih berarti perlunya berapa anggaran kira-kira. Nah, kebanyakan metode ini hanya memakai informasi-informasi yang terbatas dan masih perkiraan awal seperti itu. Next, untuk metode kedua yaitu detail estimate atau rinci dan terperinci. Nah, dari namanya saja teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa kita baca pengertiannya dulu. Detailed estimate adalah perkiraan biaya proyek yang dilakukan pada tahap desain final. Ketika semua spesifikasi, gambaran kerja, dan rinci teknis proyek sudah lengkap dan jelas. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan estimasi biaya yang sangat akurat dan realistis. Nah, berbeda dengan metode yang awal tadi, metode detailed estimate ini lebih terperinci dan biasanya digunakan untuk sudah memulai pembangunan. Nah, jadi perhitungannya sudah lebih rinci daripada segi seumpamanya sebuah bangunan. Nah, sebuah bangunan ini sudah dihitung secara rinci sampai di pendulangannya, terus di agregat yang digunakan dan sebagainya. Kira-kira kayak begitu.
Next, untuk tujuannya, yaitu sebagai dasar untuk persetujuan anggaran final dan eksekusi proyek. Yang kedua, acuan dalam proses tender dan negosiasi kontrak dengan kontraktor. Ketiga, pedoman dalam pelaksanaan pembangunan termasuk perhitungan biaya langsung dan tidak langsung. Yang keempat, untuk finalisasi kontrak dan paduan penyelesaian proyek. Nah, dari tujuannya saja teman-teman sudah bisa lihat bahwa metode ini sangat-sangat terperinci dan dapat digunakan untuk tahap akhir dalam sebuah perencanaan. Nah, untuk tingkat akurasi daripada metode ini sangat tinggi, biasanya berkisaran antara kurang lebih 15% hingga 10%. Nah, ini nih untuk detailnya tidak lebih dari ini, kira-kira seperti itu. Untuk dasar perhitungan, yaitu rancangan anggaran biaya, perhitungan detail setiap item pekerjaan. Nah, ya seperti saya bilang tadi, kalau macam untuk metode detailed estimate ini, itu sudah dihitung sangat mendetail sampai dengan anggaran biaya, analisis harga satuan, terus spesifikasi teknik dan gambar kerja. Jadi untuk gambar-gambarnya semuanya sudah digambar, terus untuk analisis harga satuannya untuk contohnya seperti pasir, kerikil, besi dan sebagainya itu sudah diketahui. Terus untuk rancangan anggaran biaya itu semuanya sudah difikskan atau sudah dihitung dengan baik. Untuk waktu pembuatan membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan karena tingkat kerincian yang tinggi. Nah, yang seperti saya bilang tadi, karena kerincian daripada metode ini dan juga tujuan yang lebih besar daripada metode sebelumnya, jadi membutuhkan waktu, sumber daya, dan tingkat kerincian yang cukup tinggi. Seperti itu teman-teman. Kapan digunakan? Setelah desain diidentifikasi selesai, untuk pengajuan anggaran final, pelelangan, dan selama tahap pelaksanaan proyek. Nah, ini untuk metode ini, ketika selesai dihitung, sudah menjadi patokan awal daripada proyek yang akan dijalankan. Seperti itu teman-teman. Jadi, perbedaan antara detailed estimate dan metode sebelumnya itu di kerincian daripada kerincian dan kapan digunakan metode tersebut, kira-kira seperti itu. Next, untuk materi yang terakhir, yaitu resiko yang mempengaruhi biaya proyek. Nah, biaya proyek dapat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang tidak terduga. Mengidentifikasi dan mengelola risiko ini sangat penting untuk mencegah pembengkakan biaya dan memastikan keberhasilan proyek. Beberapa faktor risiko utama meliputi. Nah, ini risiko-risiko utama yang kira-kira bisa mempengaruhi biaya proyek atau dapat membengkakkan jika tidak dihitung atau dikelola dengan baik, dapat membengkakkan biaya proyek. Yang pertama itu perubahan desain. Nah, awalnya sudah digambar nih, rumahnya nih segini. Nah, ketika di dalam proyek, owner itu meminta, di sini nih mau dibangun tambahan ruangan. Nah, di situ kan tetap mempengaruhi biaya proyek dan tidak serinci apa yang kita hitung di detailed estimate. Sekiranya begitu. Untuk kedua, kenaikan harga material dan peralatan. Ketika kita sudah melakukan analisis biaya satuan, di situ tidak mempengaruhi apakah kedepannya itu akan terjadi kenaikan harga. Nah, di situ juga dapat membengkakkan biaya proyek. Untuk ketiga, keterlambatan proyek. Ketika keterlambatan proyek terjadi di situ, maka biaya operasional yang digunakan itu semakin besar. Yang keempat itu ketersediaan dan produktivitas tenaga kerja. Ketersediaan dan produktivitas tenaga kerja ini itu ketika di suatu tempat kita membangun proyek, di situ kita harus melihat apakah di tempat itu memiliki tenaga kerja yang cukup atau produktivitas, karena ketika kita meminta tenaga kerja ahli dari luar, di situ sudah membengkakkan proyek lagi. 30 menit tersisa. Kelima itu kondisi lapangan yang tidak terduga. Ketika di lapangan ada terjadi hujan atau di luar perkiraan, atau seperti terjadinya suatu kegagalan proyek akibat bencana alam, contohnya seperti itu. Yang keenam, manajemen proyek yang buruk. Yang ketujuh, masalah perizinan dan regulasi. Yang kedelapan, kualitas subkontraktor dan pemasok. Yang kesembilan, aspek keuangan dan ekonomi. Yang ke-10, kesalahan dalam perencanaan. Yang ke-11, bencana dan
force majeure. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya proyek apabila tidak diperhatikan dengan baik atau di luar kendali, maka faktor-faktor utama ini yang akan mempengaruhi biaya suatu proyek. Sekiranya seperti itu, cukup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.